adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kak Evan berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat-sehat. Oke, adik-adik sebelum kita memulai ibadah hari ini, Evan mau memberikan 1, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain pengumuman. Dan yang pertama adalah, untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini, adik-adik perlu menyiapkan televisi yang tersambung internet atau menggunakan HP, tablet, atau juga laptop. Jadi, nanti adik-adik bisa mengikuti ibadah secara streaming. Dan yang kedua, adik-adik berpakaianlah yang rapi dan sopan. Seperti adik-adik kalau pergi ke gereja, ya pakaiannya yang bagus gitu, rapi, terus duduk yang manis di depan layar. Dan yang ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak pembina yang memimpin pujian. Kalau kakak pembina di sini minta untuk adik-adik angkat tangan, angkat tangannya. Kalau misal kakak pembina di sini minta adik-adik untuk melompat, melompat, dan selain sebagainya. Dan yang keempat, adik-adik juga harus mengirimkan dokumentasi melalui kakak-kakak pembina yang tersedia. Misalkan adik-adik di kelas Gideon kirim ke kakak-kakak yang membina di kelas Gideon dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen. Hah, gimana absennya? Caranya gampang sekali. Caranya, adik-adik tinggal komen di live chat, tulis nama, kemudian kelas. Setelah itu, adik-adik sudah terabsen deh. Dan sekian pengumuman yang bisa Kak Evan bagikan, selebihnya tidak ada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat pagi buat kita semua. Kak Yunus sudah lihat nih adik-adik sudah duduk yang manis di depan televisi, depan handphone, depan laptop. Karena hari ini kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Kalau adik-adik ingat hari Kamis kemarin, kita boleh merayakan sebuah momen. Ada yang ingat momen apa? Bukan Idul Fitri, lain lagi. Namanya momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya Tuhan Yesus yang sudah mati, sudah bangkit. Dia yang naik ke surga menyediakan tempat yang terbaik buat kita semua. Hari ini kita mau beribadah ya. Kasih tos dulu dong buat teman di samping kanan kiri. Bisa papi, bisa mami, bisa koko, bisa cici, bisa dede, kasih tos. Oke? Katakan selamat beribadah, terus berkati. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah secara virtual Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sama yang kami sembah hadir di rumah kami. Dan Tuhan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yuk kita mau bangkit berdiri semua. Karena kita tahu bahwa kita adalah anak raja. Katakan kamu juga anak raja. Kita semua adalah anak raja. Yuk kita mau bertepuk tangan. Semua ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Katakan, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kak Yunus lihat dari sini adik-adik hanya berdiri aja nih. Belum melakukan gerakan yang Kak Yunus sudah gerakan. Ajarkan sama adik-adik semua. Kalau Kak Yunus bilang aku anak raja, kita semuanya tunjuk diri kita. Siapa yang di sini percaya bahwa kita sudah diangkat jadi anak raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, semuanya sudah angkat tangan. Kita mau bersuka cita karena kita punya raja yang luar biasa. Siap-siap. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki di
dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar. Satu kali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Kita mau katakan ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Satu kali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Satu kali lagi. Roh Kudus turun. Yeay. Tetap bangkit berdiri ya. Kak Yunus mengajak kita mau main satu game yang simple dan sederhana. Apa gamenya? Kak Yunus mau panggil teman Kak Yunus. Kak Susmi. Kasih space buat Kak Susmi. Nah, halo Kak Susmi. Nah, hari ini Kak Susmi kita mau main game namanya Roh Kudus tangkap. Oke, permainannya sangat gampang. Jadi, adik-adik ajak teman kalian, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Pokoknya ada mami, ada papi, ada suster, diajakin semuanya. Permainannya seperti ini. Taruh tangan kanan seperti payung seperti ini. Tangan kiri seperti acungkan jari telunjuknya ke teman kalian di sebelah seperti ini ya. Kak Susmi nanti di situ tangannya gini. Yang ini di sini. Nanti kalau semama ada temannya Kak Susmi lagi, nanti temannya Kak Susmi gini lagi. Tapi karena kita cuma berdua, jadi kita mainnya cuma gini. Yo Kak Susmi. Oke? Kak Susmi ada ke depan. Nanti kalau ada yang bilang seperti ini, Roh Kudus, tangkap. Tugas Kak Susmi adalah menangkap jari telunjuknya Kak Yunus. Tugas Kak Yunus adalah melepaskan jari telunjuk dari cengkeramannya Kak Susmi. Siap? Contoh ya, contoh. Roh Kudus, tangkap. Nah, karena Kak Yunus yang kasih aba-aba, Kak Yunus jadi tahu. Jadi Kak Yunus nanti minta tolong ke Kakak Susi untuk bilang Roh Kudus, tangkap. Tapi Kak Susi enggak ada orangnya, cuma suaranya aja. Oke? Sebentar ya, sambil dipersiapkan. Yuk adik-adik tangannya semuanya, tangannya. Ayo Kak Susmi, tangannya. Siap, Kak Susmi hadap ke depan ya. Siap, kita dengarkan aba-aba dari Kak Susi. Mana ini Kak Susi suaranya? Wow, belum adik-adik. Sambil menunggu, coba perhatiin tangannya. Tangannya jangan tinggi-tinggi ya. Karena ada dedek kita yang lebih kecil daripada kita harus menyesuaikan tangannya seperti ini. Oke, siap Kak Yunus dan Kak Susmi? Siap, oke. Siap. Roh Kudus, tangkap. Yeay, aku udah ketangkap. Jadi poinnya buat Kak Yunus 1-0 buat Kak Susmi. Sekarang gantian. Berarti Kak Susmi sebelah sini. Siap lagi, oke. Tangan yang itu dong. Oh, iya.
Oke. Kak Susmi lihatnya ke depan aja. Sekarang Kak Yunus tugasnya adalah menangkap jari telunjuknya Kak Susmi. Kita dengarkan aba-abanya ya. Siap-siap lagi. Roh Kudus, Roh Kudus. Belum, gagal. Ada yang ketangkap adik-adik, ada yang ketangkap. Wah, ada yang ketangkap tuh Kak Susmi tuh. Sekarang sekali lagi ya. Siap lagi. Kak Susi nanti bilang Roh Kudusnya agak panjang. Roh Kudus. Gitu aja iya, Kak Susi. oke. Siap, yuk. Kak Susmi mau yang nangkap atau yang ditangkap? Oke, yang ditangkap. Oke, Kak Susmi lihatnya ke depan aja. Roh Kudus. Belum. Roh Kudus, tangkap. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Thank you Kak Susmi. Wah, adik-adik ada yang ketangkap enggak? Wah, ada yang ketangkap nih Kak, ada yang belum. Wah, kalian hebat. Ya, yuk kita mau bersuka cita kembali. Kita mau nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya bertepuk tangan. Siap-siap ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Glory haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Glory haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan. Ku jawab ya, ku jawab ya, jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita diselamatkan. Siap adik-adik? Kita menyanyikan pujian ini ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Glory haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Silakan duduk adik-adik. Kita percaya bahwa Tuhan disukakan lewat pujian kita, lewat tarian kita, bahkan lewat apa? Sukacita kita. Karena kita memuji Raja di atas segala raja. Dan hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak nantinya boleh menjadi firman yang jadi ingat-ingatan dalam hidup kita.
tidak hanya jadi pengetahuan adik-adik, akan tetapi bisa merubah hidup kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kita mau katakan dari awal ya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita mau kembali katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Oh, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sambil mengangkat tangan kita bersama katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sambil memejamkan mata, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sambil mengangkat tangan katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sembah Dia. Kita mau belajar menyembah Tuhan. Kita mau lipat tangan kita bersama, katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidupku. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidupku. Engkau mengasihi aku, Engkau mengasihi papi, Engkau mengasihi mami, Tuhan.
Engkau mengasihi Koko, Cici, Dede, semuanya. Tuhan memberkati dalam kehidupan kami. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidupku. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya kasih setiamu Tuhan tak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Dimanapun anak-anak kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Roh-Mu hadir di mana mereka boleh beribadah. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Yuk bersama-sama kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, saat ini. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami hari ini masih boleh beribadah kepada Engkau. Sebentar bersama-sama Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus boleh berbicara lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mama. Mama di mana? Evan, kenapa nangis? Mama nggak tahu kemana tante. Oh, kamu cari mama? Aku Dari ditinggal tadi? sendiri. Kasihan. Kasihan ya adik-adik ya. Aduh, jangan nangis dong, jangan nangis. Tuh, ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Jangan pakai baju, kotor tuh. Udah, jangan nangis. Mama paling pergi sebentar ke depan. Udah jangan nangis dong ya. Tuh, nanti adik-adik jadi ikut sedih loh. Udah, stop. Yuk, jangan nangis ya. Tuh siapa yang datang tuh? Kenapa Evan? Mama kemana aja Mama? Ya Dari tadi ampun. dia Lapar, nangis. belum Lapar. Nih Evan, nanti dulu. Mama mau marah dulu sama Evan ah. Evan ini kan di luar rumah. Lagi musim apa coba di luar? Musim hujan. Bukan, ya bukan Waduh, hujan aja. adik-adik, Nih musim Mama hujan. sama Tante Susi pakai apa coba lihat? Pakai Masker. Nah berarti di luar ada virus. Mana maskernya Evan? Kenapa di luar nggak pakai masker? Nggak tahu. Ci? Masker Ya udah. hilang ya, lupa nih pasti nih. Ya udah, yuk masuk yuk. Nih Mama dari pasar.
tadi mama beliin kue buat Evan nih. Evan pasti lapar kan? Ya, jangan nangis Yuk tuh. nih, udah nih, Boleh nih oleh tuh kuenya. mama tuh. Yuk, dah yuk masuk ke rumah. Ayo cepet, di luar banyak Ya. virus. Ayo cepet. Iya, Ma. Yuk. Ntar Dadah. jangan pergi lagi ya, Ma. Ya. Dadah Yuk. Evan, jangan sedih Makasih, lagi Tante. ya. Ya. Waduh. Aduh, adik-adik. Kita langsung ketemu sama Evan yang lagi nangis. Wah, Tante Susi buka dulu masker ya. Sekarang Tante Susi udah gak di luar rumah lagi nih. Nah, buka dulu biar jelas. Nah, adik-adik. Tadi denger ya suara Kak Evan nangis ya. Wah, waktu nangis ikut sedih jadinya ya. Siapa yang suka gitu tuh? Kalau ditinggal sama mama, sama papa terus langsung nangis. Langsung sedih pengen ikut. Waktu mamahnya datang, tadi senyum gak ya? Tadi senyum gak? Kak Evan senyum gak ya waktu mamahnya datang? Oh, apalagi waktu bawa makanan, bawa kue. Pasti senyum. Adik-adik juga sama ya? Kalau mami datang atau papi datang abis pergi, tadinya nangis, ditinggalin. Begitu datang, wah langsung senyum, langsung seneng. Dipeluk mamanya, dipeluk papahnya dan hadiahnya juga diterima, oleh-olehnya diterima. Hari ini Kak Susi mau cerita nih tentang murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus juga ditinggal. Ditinggal sama siapa ya? Kita mau lihat dulu yuk di dalam Kisah Para Rasul. Adik-adik yang ada Alkitab di rumah pasti semua punya Alkitab ya. Kisah Para Rasul yang pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Nah, adik-adik, di sini ceritanya Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus ini dibawa pergi sama Tuhan Yesus. Ayo kita pergi. Kita akan pergi ke satu daerah di dekat Betania. Ada sebuah bukit namanya Bukit Zaitun. Sebelum Tante Susi mau cerita, kita mau lihat dulu filmnya ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Nanti adik-adik bisa baca ayatnya ya. Kita saksikan dulu ya filmnya. Adalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah dua orang berpakaian putih. Yesus telah kembali ke surga, kata mereka. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Nah, tadi adik-adik sudah lihat ya filmnya ya. Itu adalah
kisah saat Tuhan Yesus naik terangkat ke surga. Waktu itu yang seperti tadi Tante Kak Susi udah bilang, murid-murid Tuhan Yesus ini diajak oleh Tuhan Yesus pergi ke satu daerah yang namanya Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun ini ceritanya Tuhan Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Ini adalah saat Tuhan Yesus terakhir bertemu dengan murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus ini menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Nah, waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama-sama dengan dia, mereka pergi ke sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Tuhan Yesus ngobrol, Tuhan Yesus bicara. Tiba-tiba di dalam ayat yang kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 7 dan 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ayat 9 nih. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat. Seperti yang tadi kita saksikan ya di filmnya ya, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Wah, murid-muridnya semua melihat ke atas. Tuhan Yesus makin jauh, makin tinggi dan akhirnya awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutup pandangan murid-muridnya untuk melihat Yesus yang terangkat ke surga. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya kira-kira sedih nggak ya? Seperti tadi ya, waktu Kak Evan ditinggal sama mamanya nih, sama Kak Vera ditinggal ke pasar. Nangis, apakah murid-murid Tuhan Yesus sedih? Waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Kak Susi mau kasih tahu nih. Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya nggak sedih. Nggak sedih, karena apa? Tuhan Yesus itu terangkat ke surga ada tujuannya. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Termasuk kita semua, ya. Jadi Tuhan Yesus itu terangkat ke surga itu ada tujuannya. Dan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa dia adalah betul-betul anak Allah. Dan adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan berkatnya buat murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa tadi akan ada yang menjadi penolong murid-muridnya di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus ini janji sama murid-muridnya. Janjinya apa? Janjinya bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus buat menolong murid-muridnya. Wah, murid-muridnya waktu dengar ini, Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata ada maksud yang baik buat murid-muridnya dan buat kita semua. Yang pertama tadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, betul-betul anak Allah dan menyediakan tempat bagi kita semua di surga, ya. Terus yang kedua, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi murid-muridnya juga bagi kita semua. Nah, makanya adik-adik nih, kita itu punya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, itu akan menjadi penolongnya gimana? Waktu kita mau berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan, di dalam hati ada yang ngomong, jangan. Wah, iya ya, jangan melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Nggak jadi deh mau melakukan hal yang tidak baiknya. Terus waktu kita sedih, di dalam hati kita ada yang bicara, jangan sedih, jangan takut, aku menyertai kamu. Oh, itu adalah Roh Kudus yang mengingatkan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan tujuan yang ketiga adalah
Nih adik-adik, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Apa ya? Bahwa Tuhan akan datang kembali. Itu ada di ayat yang ke-11. Nah, ayat yang 11 ini siapa yang ngomong ya Kak? Ini siapa yang ngomong? Kalau adik-adik pengen tahu siapa yang bicara, ini ayat 10 ada nih. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Tuhan Yesus naik nih, waktu ia naik, murid-muridnya lagi lihat ke atas, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dekat murid-murid dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, jadi tujuan yang ketiga Tuhan Yesus terangkat ke surga bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali untuk kedua kalinya. Wah, kita tunggu kedatangan itu ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, mau apa Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini? Untuk menjemput kita semua. Tadi Tante Kak Susi udah bilang ya bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, nanti kita akan dijemput. Kak Susi, kapan dong Tuhan Yesus mau datang kembali? Adik-adik jangan tanya Kak Susi. Kak Susi juga nggak tahu nih kapan Tuhan Yesus datang kembali. Di Alkitab aja di firman Tuhan dikatakan tidak ada yang seorang pun yang tahu. Anak pun tidak, anak pun itu maksudnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga nggak tahu waktunya kapan. Yang tahu cuma Bapa, ya, yang tahu cuma Tuhan, Allah Bapa yang ada di surga, yang tahu waktunya kapan. Jadi yang penting sekarang nih, sekarang. Kan tadi tuh ya di ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berpesan, katanya kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah ini yang penting nih, yang penting. Walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, sama seperti saat dia naik ke surga, ada yang harus kita ingat bahwa sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang nggak tahu kapan nih, kita harus jaga-jaga, kita harus bersiap-siap, kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jangan maunya kita sendiri. Waktunya ibadah, kalau mama udah kasih tahu, ayo kita mau ibadah yuk, walaupun ibadahnya masih online, adik-adik tetap setia. Jangan nanti dulu mah, nantilah masih ngantuk kan online. Nanti aja bisa ibadahnya, kan sore juga bisa. Sekarang kita main dulu, sekarang kita jalan-jalan dulu, sekarang kita nonton dulu. Kan ibadah online bisa di mana aja, bisa kapan aja. Memang betul adik-adik ibadah online beda ya dengan ibadah di gereja. Tapi kalau adik-adik mau belajar setia, mau belajar taat sama Tuhan, walaupun kita ibadahnya di rumah, 9:30 adalah waktunya ibadah gereja anak. Saya sudah siap, belum sikat gigi, belum mandi, masih pakai baju tidur, udah siap ibadah. Apakah itu artinya kita Tuhan? Apakah itu artinya kita setia kepada Tuhan? Ayo siapkan diri dengan baik. Kan kakak-kakak sudah beri pengumuman di awal ibadah kita. Siapkan diri kita dengan baik. Berpakaian rapi dengan sopan saat kita beribadah. Karena itu adalah sama. Walaupun kita ibadah di rumah, itu kita beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan ya. Ibadah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu melakukan firman Tuhan. Dan tadi di dalam ayat ke-8, menjadi saksi. Menjadi saksinya gimana nih? Hidup kita ini itu jadi saksi buat orang lain. Jadi kalau adik-adik sukanya melawan papa mama, nggak mau denger-dengeran. Kalau mama papa kasih nasihat nggak didengerin. Bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ada yang nempel nih di sini nih di pikiran kita. Baru masuk telinga kanan udah keluar lagi dari telinga kanan, nggak ada yang masuk. Hati-hati loh, hidup kita ini jadi saksi dimanapun kita berada. Kalau orang lain lihat, itu tuh katanya anak Tuhan, tapi kerjanya kok melawan sama papa mama, denger-dengeran, enggak mau belajar. Wah, gimana jadi saksi kalau kayak begitu? Itu ya, hati-hati ya dengan hidup kita ya, hidup kita ini jadi saksi dimanapun kita berada. Kedua, masih banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan nih. Kalau misalnya adik-adik punya kesempatan,
harus kita gunakan kesempatan itu untuk cerita tentang Tuhan Yesus yang baik ada di dalam hidup kita, yang merubah hidup kita. Jadi bersaksi itu bukan hanya dari perkataan kita, tapi bersaksi itu juga dari hidup kita. Karena itu hati-hati dengan hidup kita ya. Nah, adik-adik belajar ya untuk menjadi saksi Tuhan. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari rumah. Nih ya, mulai dari tempat yang paling dekat dengan kita. Dari rumah. Di rumah kita harus jadi saksi, buat jadi berkat buat orang-orang yang ada di rumah kita. Ya, mungkin ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ayo ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Terus dari mana lagi? Sekitar rumah kita. Teman-teman main kita. Teman-teman di sekolah. Ya, atau mungkin nanti ke depannya adik-adik ada yang ingin menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan nih, jadi hamba Tuhan. Seperti Opa Paskah misalnya ya, menyampaikan firman Tuhan. Itu tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan panggil adik-adik untuk melayani Tuhan. Tapi mulai dari sekarang nih adik-adik, mulai dari kecil belajar setia untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup adik-adik ya. Jangan lupa ya, kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi satu peristiwa yang penting juga dalam hidup kita. Artinya Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi setiap kita. Dan menandakan bahwa satu kali Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Ya, Kak Susi dan kakak-kakak semua berharap adik-adik akan terus tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kalian. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Tuhan Yesus naik ke surga. Judulnya itu ya, ayat bahannya tadi dari Kisah Para Rasul ke-1, pasal 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Firman yang menjadi ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nanti adik-adik yang sudah lebih besar boleh bisa menghafal, kirimkan kepada kakak-kakak ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Terima kasih untuk penolong yang Tuhan kirimkan bagi kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, kami boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Halo adik-adik, tadi bersama-sama kita sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susi. Bagaimana Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi kita jangan sedih, meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus itu dekat loh dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya kepadanya. Kak Yunus mau kasih pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ketika kalian keluar rumah. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, harus cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jaga kesehatan ya. Yang kedua, tetap belajar yang rajin meskipun sekolahnya lewat online. Kalian harus tunjukkan bagaimana bahwa kalian ini adalah anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap bantu orang tua. Sebisa kalian, bantu mami, bantu papi, sebisa kalian. Kalian harus tunjukkan bagaimana kalian harus mengasihi, menyayangi tidak hanya kepada teman tetapi kepada orang tua kita. Yang keempat, minggu depan ibadah gereja anak via Zoom meeting. Ingat ya, Zoom meeting. Nanti kakak-kakak akan bagi linknya lewat WhatsApp seperti biasa. Yang terakhir, jangan lupa mengirimkan dokumentasi berupa foto, video, ayat ketika kalian menghafalkan ayat hafalan kepada kakak-kakak pembina. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Nanti Kak Susmi akan pimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami sudah beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak gereja Holy Kids di gereja di tempat ini Tuhan, biarlah mereka boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak pembina yang ada di gereja
di tempat ini Tuhan, biarlah setiap kakak-kakak yang ada di tempat ini boleh terus Tuhan melayani Tuhan dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan buat orang tua dari anak-anak Holy Kids Tuhan, biarlah Bapa setiap orang tua yang ada di dalam gerejamu di tempat ini Tuhan, mereka terus hidup untuk memuliakan nama Tuhan dan mereka terus membimbing setiap anak-anak gereja Holy Kids di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.